Oke, selamat siang. Kita pada pertemuan ini adalah mata kuliah Data Science. Untuk pesertanya di Sister itu ada 28, tetapi mungkin beberapa di antaranya adalah peserta mahasiswa MBKM, apakah itu magang atau studi independen. Jadi yang ada di kelas ini adalah yang kelas reguler. Oke, untuk kontrak kuliahnya, saya share screen dulu. Baik, jadi mata kuliah Data Science ini juga mata kuliah pilihan, ya, mata kuliah pilihan yang merupakan lanjutan dari mata kuliah kakak, ya. Sebelumnya ada pengantar kecerdasan buatan, lalu ada kecerdasan komputasional, atau yang di dalamnya dibahas banyak tentang algoritma dari data mining. Nah, di dalam data science ini kita akan membahas secara lebih luas, ya, yang mana algoritma data mining itu nanti akan dibahas di dalamnya, di dalam bagian dari data science ini. Jadi di dalam data science ini kita akan membahas mulai dari sudut pandang manajerialnya atau dari sudut pandang bisnisnya, yang nantinya akan ada di dalam tahapan business understanding. Kemudian dari sana nanti kita akan menentukan apa permasalahan yang akan diselesaikan, baru kita menentukan analytical approach-nya atau algoritma apa yang akan kita pakai, solusi apa yang akan kita pakai. Nah, algoritma apa itu kita tidak akan ngebahas tentang teori algoritma-algoritmanya di sini, tidak, karena itu sudah akan dipelajari di kecerdasan komputasional. Itulah kenapa para peserta mata kuliah pilihan kelompok intelijen bisnis itu wajib mengambil mata kuliah kecerdasan komputasional, karena untuk pembahasan tentang teori algoritma-algoritmanya itu ada di sana. Nah, di sini kita tinggal bagaimana menerapkannya dalam studi kasus sesuai dengan tipe analisis yang akan dibahas. Di dalam data science ada beberapa jenis permasalahan, yaitu mulai dari analisis deskriptif, ya, tentang statistik untuk mengetahui kondisi saat ini, untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini, itu kita bisa melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu atau analisis statistik terlebih dahulu, ya. Kemudian berikutnya dilakukan analisis prediktif. Ya, jadi ada tidak selamanya dimulai dari ujuk-ujuknya kita mau memprediksi sesuatu, kita mau memprediksi data, kita harus tahu dulu keadaan yang saat ininya seperti apa. Kalau misalnya kita masih belum mengetahui, maka yang analisis yang harus dilakukan terlebih dahulu itu adalah analisis deskriptif. Nah, itu yang akan ditemukan atau didapatkan informasinya terlebih dahulu. Baru setelah itu, kalau misalnya sudah ada informasi datanya, sudah ada pola datanya yang seperti apa, apakah pola data time series kah, atau yang lain, maka kemudian kita bisa ke permasalahan berikutnya atau ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Misalnya ingin tahu apakah kondisi tersebut akan berlanjut atau bagaimanakah ke depannya dari kondisi tersebut. Nah, itu kita bisa menggolongkannya ke dalam analisis prediktif. Ya, kemudian berikutnya kita akan membahas juga tentang analisis prediktif. Analisis itu juga berkaitan dengan text mining, web mining, dan juga social media analytics. Itu termasuk di prediktif, ya. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang analisis preskriptif, ya, yang nantinya kita akan
menjawab pertanyaan tentang mengapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, gitu ya, yang berkaitan dengan simulasi dan optimisasi. Ya, nah kemudian di sana nanti kita akan banyak melakukan studi kasus. Ya, jadi kalau misalnya ada studi kasus pada sebuah misalnya sebuah perusahaan kah atau sebuah apa institusi kah atau apapun itu ya, kemudian kita akan memahami business understanding-nya seperti apa, kemudian kita akan mencoba untuk menganalisanya. Nah, kemudian nanti akan kita berikan juga tambahan pembahasan tentang big data konsep dan tools-nya, kemudian juga tentang tren di masa depannya itu yang seperti apa dalam data science itu. Harapannya nanti di sini kalian bisa memiliki bekal yang cukup bagus ya untuk masuk atau untuk mendapatkan skill data science yang memang saat ini sangat ngetren ya, dan kedepannya nanti skill ini yang memang akan sangat dibutuhkan karena sekarang di berbagai bidang skill tentang data science itu semuanya dibutuhkan di semua semua lini bisnis itu membutuhkan data science untuk menganalisis datanya karena semuanya sudah berbasis data ya. Untuk referensinya sendiri saya menggunakan beberapa buku, tapi tidak terbatas pada buku-buku ini saja, kalian bisa menggunakan buku yang kalian punya ya, atau kalian bisa mendownloadnya. Oke, kemudian untuk mata kuliah ini nanti selain perkuliahan materi, nanti akan juga banyak melakukan studi kasus, analisis studi kasus, yang akan menjadi tugas dan UTS-nya, kemudian yang terakhir juga akan menjadi proyek UAS untuk nilai akhirnya, yaitu mengerjakan proyek dari studi kasus untuk sampai mendapatkan insight-nya. Oke, nanti kelompoknya 2 orang, per 2 orang juga, biar sama nanti dengan mata kuliah yang berkaitan, yaitu data visualisasi. Oke, mungkin itu gambaran tentang mata kuliah data science ini. Jadi perbedaannya di sini adalah lebih ke di data science ini kita akan membahasnya lebih luas. Kalau yang di kecerdasan komputasional itu lebih ditekankan kepada teori-teori algoritmanya, ya ibaratnya rumus-rumusnya itu dipelajarinya di sana, macam-macamnya itu apa saja, macam-macamnya dibahasnya di sana. Di sini kita makainya, ya menerapkan ke studi kasus, tetapi dimulai dari awal yaitu pada fase business understanding. Kalau di KK kita ibaratnya kita nggak ngurus ya tentang permasalahannya apa, tapi sudah ditentukan pokoknya kalau ada soal ini dikerjakan dengan menggunakan algoritma ini. Nah, cara kerja algoritmanya gimana? Nah, itu hanya ngebahas itu kalau di KK, jadi teori algoritmanya. Tapi kalau di sini kita ngebahas mulai dari business understanding-nya. Karena mengetahui teori atau algoritmanya saja tidak cukup kalau kita tidak bisa menerjemahkan apa permasalahan yang ada di dalam perusahaan yang menjadi klien, ya, yang menjadi objek yang akan dianalisis. Ya, bahkan pertanyaan yang sama pun bisa jadi goal-nya berbeda. Kalau sudah goal-nya berbeda, maka nanti penyelesaiannya bisa jadi berbeda. Nah, disinilah kita akan membahas lebih luas ya di dalam data science. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanggapi terlebih dahulu sebelum ke menentukan ketua kelasnya, ya. Atau ada yang mau mengajukan diri jadi ketua kelas? Dita jadi ketua kelas ya? Iya, Bu.
Oke. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu tentang overview mata kuliah data science ini. Nanti untuk pengerjaannya bisa menggunakan Python, bisa menggunakan Google Colab. Walaupun data science bisa juga menggunakan R ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada gambaran ya? Oke, sebagai bahan untuk kalian baca-baca, kalian bisa mulai mencoba untuk eksplorasi tentang apa itu data, apa itu big data, apa itu data lake, apa itu termasuk ke apa itu data science ya. Kalian bisa mulai baca-baca itu sehingga kalian mulai terbuka untuk wawasan berkaitan dengan data science. Jadi kalian ada gambaran kenapa sih gitu ya sekarang ini kok banyak apa kok sedang naik daun, kok sedang ngetren banget tentang data science ini. Kemudian karena apa, sejarahnya kenapa, dan mungkin contoh-contoh penerapannya itu yang kayak apa sih? Nah, kalian bisa coba eksplorasi, googling, baca-baca yang berkaitan tentang itu. Ya, jadi kalian mulai ada gambaran. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja ya kontrak kuliah kita hari ini. Kita bisa mulai masuk ke materi pertama nanti di pertemuan berikutnya, yaitu minggu depan. Oke. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan cukupkan. Ini nanti saya upload aja recordnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Ya, ada? Bu, cuma mau tanya, kan saya belum itu Bu, apa LKRS-nya belum selesai. Ya. Itu kan belum bisa absen, itu diabsenkan apa nunggu nanti ya Bu? Oh, nanti oke, saya absenkan. Tadi udah saya batalkan kan ya? Iya, tapi sudah saya selesaikan Bu. Sama yang tadi pagi lupa belum ngasih tahu juga. Oke, oke, nanti saya Ya Bu. cek. Ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, saya cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.